kusta ini. Sebenarnya orang penyakit kusta ini sebenarnya orang-orang yang tidak pernah lagi dihargai di hadapan masyarakat atau dihargai sesamanya. Orang takut kepada orang kusta. Dia harus disingkirkan jauh dari rumah tangga, dari keluarga, saudara sanak kaum ini, termasuk juga rakyatnya, tidak bisa akan berkumpul. Semua itu karena keakuan, semua itu karena kesombongan. Maka di sini kita harus belajar jangan sampai ada Tuhan menghukum kita dengan penyakit kusta. Mungkin tidak kusta jasmani yang akan kita alami, tetapi kusta yang rohani. Sifat kusta ini akan menghancurkan seluruh tubuh. Kalau saudara pernah melihat orang kusta, mula-mula di jari, lama-kelamaan jari putus, terus menerus kalau tidak diatasi, tangan pun bisa habis untuk, sampai semua akan hancur. Sifat kusta itu menghancurkan. Maka kalau ada kusta rohani di dalam dirimu, dalam diri saya, ingatlah, kusta itu akan menghancurkan imanmu rohani. Maka kita harus menjaga pertama-tama roh keakuhan itu, roh kesombongan, jangan sampai menguasai hidup saya, saudara. Ya, kedua, bahwa Allah benar-benar menentang orang yang aku, orang yang sombong. Kita melihat Herodes, seorang raja. Saya ambil ini raja semua. Mengapa saya ambil semua raja? Karena sebenarnya kalau seorang raja itu kan masih layak menjadi orang sombong. Tetapi Tuhan tidak mau siapapun dia, mau raja, mau panglima, mau apapun dia, Tuhan tidak mau manusia itu dikuasai oleh roh sombong, roh keakuan. Ya, Raja Herodes juga menjadi seorang yang sangat begitu sombong. Di mana kita lihat ini dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 21. Ya, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat 21 dan juga ayat 23. Ya, mari kita baca ini. Puji Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat 21 dimulai. Puji Tuhan, terus kan? Haleluya. Ya. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Loh, Herodes memakai pakaian kerajaan, saudara. Berarti dia seorang raja. Ya, terus kan? Ya, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Perhatikan apa yang terucap dari mulut Herodes ini. Ini menunjukkan keakuan. Terus kan? Ya. Rakyatnya bersorak membalasnya. Ya, terus kan? Ini suara Allah. Ini suara Allah. Terus kan? Dan bukan suara manusia. Nah, artinya apa? Di sini kita melihat seorang yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada bedanya sifat tabiat roh Lucifer yang ada di dalam kehidupan Herodes ini. Bisa rakyatnya berseru, ini suara Tuhan, bukan suara manusia. Dan Herodes meresponi itu di dalam kehidupannya, bahwa memang itu adalah suara Tuhan, akulah Tuhan. Dan itulah keakuan yang dilihat oleh Allah dari Herodes, seorang raja yang sombong, yang angkuh di hadapan Tuhan. Apa yang kita ambil dari sini selalu yang dikasih oleh Tuhan? Seringkali kita menjadi manusia merasa hebat daripada yang lain. Bahkan mungkin kita sebagai manusia banyak yang tidak menyadari lebih hebat dari Tuhan. Itu bahaya sekali. Lebih hebat dari Tuhan. Sekarang tidak sadar kita sudah dikuasai oleh kesombongan. Dan aku mengatakan kesombongan yang semacam inilah yang sering menjatuhkan kehidupan manusia. Sebab apa? Kesombongan semacam ini identik dalam kesombongan rohani. Kalau kita mengatakan ini kesombongan jasmani, kita tidak pernah lihat Tuhan. Bagaimana kita berlalu sombong? Tetapi secara roh, saya dan saudara, seringkali kita tidak menyadari tabiat kita, karakter kehidupan kita, roh
sifat tabiat kita yang merasa suci, lebih hebat dari yang lain, lebih hebat dari Tuhan. Itulah kesombongan yang sangat kita perintahkan oleh Tuhan. Siapapun kita, jangan kita merasa suci dari yang lain. Bagaimana hebatnya pelayanan kita, jangan merasa suci, merasa kudus, merasa lebih daripada yang lain. Lihat Herodes ini sampai yang dikasih Tuhan, merasa melebihi Allah. Dia merasa Allah dalam dirinya, kekudusannya, tahtanya, kerajaannya, merasa seperti Allah. Dan Tuhan melihat dia adalah orang yang sombong, orang yang congkak di hadapan Tuhan. Maka saya mengatakan ini harus kita jaga. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai di dalam diri kita ini, oh, aku lebih suci dari si A, aku lebih suci dari si B. Tetapi di dalam tindakan dan perbuatan kita sungguh jauh dari kesucian. Kata-kata kita seringkali menunjukkan kita lebih utama dari yang lain. Kata-kata kita, perbuatan kita, tindakan kita seringkali merasa suci, merasa rohani, merasa lebih daripada yang lain. Ini dosa kesombongan, saudaraku, yang harus kita jaga, yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita. Jangan sampai iblis manipulasi pikiran dan hati saya dan saudara atas dosa kesombongan ini. Saya melihat kebanyakan orang Kristen yang merasa lebih kudus dari yang lain, pada akhirnya ujian yang menentukan, banyak yang gugur, banyak yang gagal. Adakah kita merasa hebat? Adakah kita merasa lebih daripada yang lain? Mungkin di dalam benak saya dan saudara sama dengan seperti orang Saduki yang menghakimi orang orang Samaria. Tuhan, aku ini, tapi dia tidak seperti itu. Tuhan berkata, hei kamu orang munafik, kau sombong. Artinya Allah selalu memberikan pertentangan kepada orang yang sombong dan takut, terutama kesombongan yang rohani itu. Jangan sampai ada di dalam hati saya, jangan sampai ada di dalam diri saya, saudara. Maka tadi Tuhan mengatakan, apa yang dituntut Tuhan dari kita adalah kerendahan hati kita. Hendaklah kita mencari berita Tuhan. Hendaklah saya dan saudara itu menjadi orang yang memiliki roh rendah hati itu. Kalau saudara merasa suci, tunjukkanlah dengan banyak berdiam di. Kalau saya dapat menilai orang yang banyak berkata-kata dalam hal-hal itu, tetapi dalam perbuatan dan tindakannya jauh, saya memastikan dia itu bukan orang yang terpuji. Kita harus belajar ini dalam proses ini. Selalu membanggakan diri dari apa yang dikatakan. Oh, ini suara Tuhan, ini bukan suara manusia, ini suara Allah. Artinya seakan-akan dia membandingkan dirinya dengan Allah. Begitu juga banyak manusia seakan-akan membandingkan dirinya dengan kekudusan Allah, seakan-akan kekudusannya lebih dari kekudusan Allah. Hati-hati sombong rohani. Jangan sampai menguasai pikiran hati kita. Kita harus banyak belajar dari kehendak Allah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang terjadi dalam hidup Herodes? Lihat, terus kita melihat saudaraku apa yang akan terjadi dalam hidup Herodes ini. Terus ya. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Ya, terus Ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ya, terus ia mati dimakan cacing. Coba kita bayangkan ini. Betapa hinanya seorang raja, betapa hinanya seorang yang menguasai tahta kemuliaannya. Sebab dia seorang raja yang memegang tahta kemuliaan, tetapi oleh karena kesombongan dan keangkuhannya, dia menentang Allah, dan Allah memberi
memberikan pertentangan atas dirinya, maka Allah menyuruh melacaknya untuk menamparkan Herodes. Bagi Allah tidak ada yang sulit kan? Ya kan? Coba kita bayangkan, hanya tamparan malaikat saja kita sudah bisa hancur dan jatuh. Dan begitu hinanya seorang manusia yang hanya diperuntukkan menjadi makanan cacing. Lihatlah ini Herodes ini, saudara. Di saat malaikat Allah menampar dia jatuh, dia hancur dari tahta kerajaannya, dan dia hina sebab Allah mengizinkan dia untuk dimakan oleh cacing. Apa yang saudara mau sombongkan dalam hidup kita? Coba. Raja sendiri Tuhan aja. Dapatkah kita menyadari ini semua? Seorang raja, sebagaimanapun hebatnya raja, sebagaimanapun kuatnya seorang raja, kalau dia berlaku sombong, dia menentang Allah, dan Allah akan menentang kehidupannya, maka dia akan hancur dan jatuh. Maka Amsal tadi mengatakan, permulaan kehancuran itu adalah kesombongan. Orang yang sombong, orang yang congkak itu adalah permulaan kehancuran dan kejatuhan. Kau usah jauh-jauh. Maka kita harus mulai mendidik diri kita. Sebagai orang tua, didik anak-anak, jangan sombong, jangan angkuh. Ya, jangan sombong, jangan angkuh. Sebab itulah yang sangat dibenci oleh Tuhan. Maka tadi Tuhan berkata, aku benci pada orang yang sombong, aku benci kepada orang yang angkuh. Kita harus bergumul sebagai umat Tuhan. Apapun kita dan apapun yang kita miliki, itu datang dari Tuhan, dan semua akan membawa kita menjadi kehidupan yang sangat rendah hati. Ketiga, saya kembali melihat contoh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini juga seorang yang sombong dan angkuh. Keangkuhannya yang tidak ditentukan itu, maka Allah akan membuat dia hina menjadi sama dengan binatang. Supaya kita menyadari, saya ini sebagai manusia tidak berguna di mata Tuhan. Kalau bukan roh Allah yang ada dalam diri saya dan hidup kita ini, tidak ada bedanya manusia itu sama seperti binatang. Kita lihat di dalam Haleluya. Daniel, dalam kitab Daniel, Raja Nebukadnezar menjadi orang yang sangat begitu sombong di hadapan Tuhan. Daniel sama bisa tahu, dan beberapa saya tadi hanya ingat saja. Dalam Daniel apa? Daniel pasal berapa? Coba kita baca di dalam ayat Daniel pasal 4 ayat yang ayat berapa ya?
Coba ayat yang ke-30 dimulai. Coba kita melihat di saat Raja Nebukadnezar ini juga begitu luar biasa menunjukkan keangkuhan di hadapan Allah dengan tidak mengakui keagungan Allah. Teruskan ayat 30, nanti teruskan sampai ayat yang seterusnya. Teruskan, ya. Berkatalah raja, Ya. bukankah itu Babel yang besar itu? Ya. Yang dengan kekuatan kekuasaanku Ya. dan untuk kemuliaan kebesaranku Ya. telah kubangun menjadi sebuah kerajaan. Itu menunjukkan satu keangkuhan, kesombongan yang ada di dalam hidupnya Raja Nebukadnezar. Dia merasa luar biasa. Dia merasa aku, sebab dia berkata, bukankah itu Babel yang aku bangun menjadi kebesaranku, menjadi keagunganku, kata raja dia. Tetapi lihat, di saat dia menunjukkan satu keangkuhannya di depan Allah, apa yang diperbuat Allah dalam kehidupannya. Terus kan? Ya. Raja belum habis berbicara. Ya, terus kan? Suatu suara terdengar dari langit. Ya. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, Raja bahwa Nebukadnezar. kerajaan telah beralih. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Terus kan? Ya. Engkau akan dihalau dari antara manusia. Ya, engkau akan dihalau dari antara manusia. Terus kan? Ya. Tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Ya. Kepadamu akan diberikan makanan rumput. Ya, terus kan? Seperti kepada lembu. Ya. Baca aja dari sana, Pak. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Ya. Hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Ya. Dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Apa yang kita lihat di dalam dosa keangkuhan? Dosa keangkuhan Raja Nebukadnezar ini adalah dosa tidak mengakui keagungan Yang Maha Tinggi itu, keperkasaan. Maka saya mengatakan dosa-dosa kesombongan semacam ini ada yang bisa terjadi dalam diri saya dan saudara. Secara tidak menyadari kita seringkali tidak mengakui keagungan Allah. Secara pribadi kita seringkali tidak menyadari betapa mulianya, betapa besarnya kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan saya, saudara. Bagaikan Nebukadnezar di saat dia tidak mengakui keagungan Yang Maha Kuasa, kebesaran Allah dalam kehidupannya, maka disitulah Allah melihat Raja Nebukadnezar menjadi orang yang sombong. Maka di saat dia berkata dengan perkataan keangkuhannya, di situ Allah menghukum dia. Dia akan disamakan dengan binatang yang ada di padang. Maka di dalam ayat yang ke-32, engkau akan dihalau dari manusia dan ditempatkan, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Artinya seorang raja yang mulia, Allah akan menghukum dia oleh karena dosa kesombongan, keangkuhan dalam kehidupannya. Dia akan menghinakan raja itu dan menyamakan derajatnya dengan derajat binatang-binatang di padang. Itu tidak sulit bagi Allah. Melakukan hal itu tidak sulit bagi Allah. Maka saya mengatakan apa yang dikatakan oleh firman Allah, di saat seseorang menjadi orang yang sombong, maka Allah akan mengadakan pertentangan dalam kehidupannya. Allah akan menghukum kehidupannya dengan penghinaan yang sangat begitu buruk terhadap manusia yang sombong. Lihat, Raja Uzia dibuat menjadi orang kusta yang hina. Lihat, Raja Nebukadnezar akan menjadi serupa dengan derajat binatang-binatang di padang. Lihat juga tadi satu lagi, Raja Herodes. Dia seorang raja, tetapi akan diletakkan menjadi seorang pribadi yang tidak mulia. Dia mati tetapi dimakan oleh cacing. Maka saya mengatakan kepada saudara, buang kesombongan, buang keangkuhan. Siapapun saudara,
Jangan sampai menjadi orang yang agung, apalagi terhadap Tuhan. Kita tadi sudah mendengarkan bagaimana tindakan yang menjadi sombong terhadap Tuhan. Satu, tidak menghargai kemuliaannya, merasa lebih daripada Allah, merasa suci dari yang lain, merasa hebat dari yang lain. Herodes merasa hebat, tetapi Tuhan mengatakan itu sifat kesombongan. Lihat Raja Usia, dia dibuat menjadi seorang raja yang sangat kusta. Kusta akan diasingkan supaya jangan bersama dengan manusia yang biasa. Kusta itu orang adalah najis. Maka di dalam umat bangsa Israel, kalau ada orang kusta harus berteriak najis, 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 najis. Maka saya mengatakan, orang yang sombong itu identik dikuasai oleh najis. Puji Tuhan. Amin. Amin. Biasa-biasa saja. Gak usah terlalu begitu arogan dalam diri. Hiduplah sederhana dalam hatimu, berpikirlah sederhana, bersifatlah sederhana, berkata-katalah dalam sederhana. Amin. Karena kita dituntut Tuhan menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan mendapatkan ganjaran yang sangat indah dari Tuhan. Tidak ada ruginya kita rendah hati. Dan kunci dari segala keberhasilan adalah rendah. Bisa saudara rendah hati, maka Tuhan akan mengangkat derajat saudara. Bisa saudara menjadi orang yang rendah hati, Tuhan akan memberikan penghormatan dan kekayaan dalam hidup. Asalkan ada rendah hati, Tuhan akan pulihkan kita. Amin. Akan kita baca ayat penutup pada saat siang hari ini. Dalam Amsal 22 ayat yang keempat, supaya kita belajar mengejar rendah hati ini. Ya, terutama kepada Tuhan, rendah hatilah. Jangan berlaku sombong, angkuh dalam terhadap Allah kita. Ya, mari kita lihat dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Puji Tuhan, teruskan. Ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Teruskan. Ya. Adalah kekayaan. Adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Nah, bayangkan itu berkat yang akan kita peroleh. Bisa kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Kita belajar yang benar-benar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan memberikan satu balasan ganjaran dalam hidup saya dan saudara. Satu, kekayaan. Kedua, kehormatan. Dan ketiga adalah kehidupan. Kehidupan yang dimaksud ini bukan kehidupan sesaat, tapi kehidupan selamanya. Itulah orang yang rendah hati. Jadi gak usah ada yang sombong. Amin. Ya, kalau orang kaya sombong, orang berkata biasa ya orang kaya. Tapi kalau orang miskin sombong, orang berkata musik mainan. Rugus tu ada alai sombong dan khusus mantap. Itu yang paling hebat. Orang sombong yang tidak ada, yang miskin, sombong yang keturunan. Artinya kalau hidupnya tidak sesuai dengan keadaan ekonomi, itu orang sombong. Kita harus belajar menyederhanakan hidup kita. Amin ya. Puji Tuhan, kita harus belajar itu. Tetapi yang terutama pada Tuhan. Dengan cara bagaimana kita merendahkan hati kepada Tuhan? Menghormati Dia. Puji Tuhan ya. Hormatilah Dia dalam segala sikap, perbuatan dan tindakan.
Menghormati manusia sama dengan menghormati Tuhan. Menghormati manusia sama dengan menghormati Tuhan. Orang menghormati manusia sama dengan menghormati Tuhan. Ya. Hormati manusia, sebab itu sama dengan kita menghormati Tuhan. Gitu kan? Barang siapa yang mengasihi sesamanya sama dengan mengasihi aku. Barang siapa yang menghormati sesamanya, dia menghormati Tuhan. Tunjukkan sikap menghormati sama manusia, siapapun dia. Dan mungkin orang kecil hormati. Jangan oleh karena dia kecil kita tidak memberikan hormat. Hormati sesama manusia, maka Tuhan juga sedang kita hormati. Amin ya, Dewi. Ya, hormati si Daniel. Lain, cara lain. Ya, hormati. Orang tua hormati. Anak-anak hormati orang tua. Jangan buat tingkahmu seperti tingkah manusia buta, tidak hormat kepada orang tua. Itu hidupmu sedang dalam kesombongan dan keakuhan. Puji Tuhan. Ini siapa namanya ini si Pidi kok ketawa-ketawa. Gimana? Pidi. Hormatnya dia Pak sama orang tua kan. Kayaknya juga begitu. Kalau seorang anak berdusta kepada orang tua, hormat. Hormat. Kalau seorang anak berdusta kepada orang tua, hormat. Hah? Gak hormat kan? Gimana Cipa? Kalau seorang anak membohongi orang tua, hormat. Orang tua dulu saya tanya orang tua. Kalau anak membohongi orang tua, hormat. Buat dulu orang tua. Jawabnya hormat. Anak dulu saya tanya. Kalau seorang anak tidak membohongi orang tuanya, hormat. Gak bersuara ini. Gak ada suaranya kan? Sekali lagi saya tanya ini. Kalau seorang anak membohongi orang tua, hormat. Buat dulu buat. Ini kebanyakan di sini berbunyi tapi suaranya pelan. Sekali lagi saya tanya, kalau seorang anak membohongi orang tuanya, hormatkah itu? Saudara yang bertanya. Berarti kalau saudara tidak menghormati saudara sedang hidup dalam kesombongan. Gak usah cari-cari bagaimana orang sombong. Langsung jawaban itulah. Kalau kita mendustai, kita menunjukkan tidak hormat. Itulah yang dituntut oleh Tuhan dari saya saudara. Hendaklah kamu rendah hati. Mari kita tutup Alkitab, kita mau datang pada Tuhan saat seperti ini. Kita berdoa, bersama-sama bergumul supaya Tuhan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan.